Kapal pengawas Orca milik Ditjen Pengawasan Kelautan dan juga Perikanan saat ini tengah mengejar sebuah kapal Filipina yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Papua. Kita akan tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di sana. Halo, selamat siang Sufi. Sufi, Anda bisa mendengar suara kami di studio. Bagaimanakah update terbaru dari lokasi Anda saat ini, Sufi? Selamat siang Freddy, saya bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Saat ini saya berada di atas kapal pengawas Ocean 4 dan posisi kami saat ini berada di Samudra Pasifik di bagian utara Papua, di mana saat ini kami tengah proses pengejaran dan kapal ikan asing. Kita bisa melihat, saya coba arahkan kepada Anda untuk bisa melihat bahwa di depan saya saat ini ada kapal penangkapan ikan berbendera Filipina yang saat ini dikejar oleh kapal pengawas Ocean 4 ini. Dan ada sejumlah petugas, saya bisa menghitung dari sini terdapat sekitar 5 orang, 5 petugas yang tengah bersiaga melakukan pengejaran dan mereka semua sudah dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Tentunya kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses penangkapan dari kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Dan proses pengejaran maksud saya yang tengah kami lakukan saat ini tentunya dilakukan setelah dahulu dilakukan observasi mengenai aktivitas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing. Sementara bagaimana teknisnya dari penangkapan ini, berdasarkan informasi yang saya terima, saat ini saya ajak Anda untuk ke Anjungan untuk melihat bagaimana proses dari identifikasi kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Dan memang kita bisa lihat bahwa petugas dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sendiri secara rutin melakukan pemantauan di wilayah perairan Indonesia, di mana sekali lagi saya ulang, posisi saya saat ini berada di Samudra Pasifik, ada tepatnya di bagian utara Papua, untuk melakukan pemantauan. Kemudian kita akan melakukan pengejaran kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Nah, seperti apa teknisnya? Saya akan mengajak berbincang langsung kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ada Pak Ipung Nugroho Saksono. Selamat siang Pak Ipung. Selamat siang. Ya, Pak Ipung, ini saya sudah mendapat informasi bahwa kita sebenarnya berada di kapal pengawas Ocean 4 ini untuk melakukan pengejaran. Tapi sepanjang yang saya lihat di depan ini, ada tadi kapal, tapi kemudian kita lewati, kemudian kita terus melakukan pemantauan. Ini sebenarnya proses penangkapan dari kapal-kapal asing yang melakukan illegal perairan Indonesia ini seperti apa teknisnya? Jadi gini, kami memantau barang ini dari visual kita. Memantau bahwa ada kapal asing yang masuk di wilayah perairan kita. Makanya kami gerakkan cepat dengan pesawat, kemudian kita juga lakukan intercept di sini. Dan saat ini kita menggunakan ada 2 kapal kita, Orca 4 dengan Orca 6. Nanti Orca 4 kita mau melakukan pengejaran dulu, kemudian kita lihat posisinya mana yang bisa intercept lebih dulu. Karena ini kapal besar bisa dibilang super profesional. Jadi harapan kita ini bisa kena dan kita bawa ke pangkalan. Yang menarik bagi kami adalah Pak, ini memang saat ini sudah proses pengejaran. Tapi bagaimana sesungguhnya identifikasi di awal bagi kapal ini, apakah kapal asing, kemudian apakah dia benar melakukan illegal fishing, seperti apa pihak dari PSDKP melakukan identifikasi kapal-kapal asing ini? Ya, kami komunikasi dengan kapal tersebut di Jalan 16. Mereka menjawab dengan bahasa Filipina. Kemudian ada anggota kami menanyakan bahwa memang itu dari negara Filipina, ada di wilayah kita dan kapal ikan. Identifikasi kami dengan posisi seperti itu sudah jelas itu melanggar. Jadi untuk selanjutnya kami akan lakukan proses kemudian nanti pengembangan kalau sudah kita bawa ke darat. Oke. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ini terbesar. Itu memang biasanya mereka melakukan illegal fishing, kemudian menangkap ikannya apa saja, kemudian berapa banyak sumber daya kita yang ditangkap oleh mereka secara kalau ilegal? itu nanti kita belum ketangkap. Jadi menurut dari
ini paling 300 per ton ini kan. Ini bisa, kalau saya lihat bisa mencapai 700-an ini. Terus Boston kapalnya ini ukuran besar. Dan itu menjadi tantangan buat kita karena bisa melakukan penangkapan kapal. Doakan kita bisa melakukan ini, para pemirsa. Ya, saya bisa merasakan ketegangannya di sini nih Pak, proses pengejaran kapal asing berada di Samudra Pasifik begitu di bagian utara Papua dengan laut yang begitu luasnya. Nah, tapi saya lihat para personil bersiaga menggunakan senjata api, begitu Pak. Mungkin ada alasan khusus kenapa harus membawa senjata api? Apakah memang ada pengalaman terdahulu? Mungkin tantangannya seperti apa Pak? Jadi itu menjadi SOP kita. Jadi kita salah satu bagaimana kita melakukan proses intercept, pengejaran, penangkapan, di mana antisipasi apabila di pihak sana juga menggunakan senjata dan membahayakan keyakinan. Jadi itu pun kita melakukan peringatan ke udara, tidak berhenti nanti kita akan melakukan penembakan di air, tidak berhenti juga mungkin di depan. Jadi kita lebih ke menjaga safety-nya juga ya, jangan sampai ada korban dalam hal ini. Kalau tidak terpaksa sama sekali, tapi kami melakukan tindakan terukur dalam arti menjaga keselamatan itu yang pertama. Yang utama adalah itu. Jadi kami pastikan senjata api yang kami gunakan adalah untuk melakukan bela diri dan peringatan kepada mereka. Oke, Pak Pung, ini saya tahu belum ditangkap begitu, tapi kita justru pengen tahu nih Pak, setelah ditangkap apa langkah selanjutnya, kemudian berapa banyak biasanya aktivitas illegal fishing ini bisa terdeteksi, kemudian berapa banyak yang sudah diamankan sepanjang 2025 ini? Luar biasa, lumayan banyak sih Mbak ya, 2005 ini ya. Kita udah bisa 17-18 ini kalau ini kena ya. Yang asing saja. Kalau yang dengan lokal bisa 200-an kita. Namun ini membuktikan bahwa laut kita ini menarik. Ikannya juga merupakan ekonomis penting. Artinya negara luar pun melihatnya ini kan sesuatu yang bernilai tinggi gitu. Sehingga mereka berani bertaruh bahwa kalau berhasil ya dapat, kalau enggak ya apa segalanya. Tapi pastikan bahwa dalam hal ini kami siaga penuh untuk melakukan operasi maupun penindakan di laut. Oke, baik Pak Pung, ini karena kita masih dalam proses pengajaran, saya akan kembali kepada Anda untuk menanyakan lebih lanjut seperti apa langkahnya. Namun saya akan kembali membahas mengenai bagaimana sebenarnya proses pengajaran ini dilakukan. Terima kasih banyak Pak Pung, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dan kembali lagi Freddy, saya akan kembali menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi Samudra Pasifik sendiri di bagian utara Papua. Kita bisa lihat di sepanjang atau sejauh mata memandang kita bisa lihat lautan yang luas. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana tugas dari Direktorat Jenderal geser. melakukan pengawasan Saat ini yang tengah kami lakukan atau yang di mana kami ikut serta adalah melakukan proses pengejaran bagi kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas pengambilan ikan atau penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Dan seperti yang tadi Pak Pung sampaikan bahwa memang perairan Indonesia ini adalah perairan yang cukup menarik bagi sejumlah kapal, di mana mereka bisa mendapatkan banyak sekali sumber daya perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga tidak heran memang banyak sekali aktivitas perikanan atau penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di sini oleh kapal-kapal asing. Dan Pak Pung juga menjelaskan bahwa tidak hanya kapal asing saja, namun juga ada kapal-kapal lokal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal. Biasanya ini bisa diartikan dengan penangkapan menggunakan jaring yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana bisa merusak kondisi dasar laut, kemudian juga bisa merusak sumber daya ikan-ikan yang masih kecil dan belum layak tangkap. Dan kalau saya bisa menyampaikan kembali Freddy bahwa memang saat ini proses pengejaran masih terus berlangsung. Saya sudah bisa melihat ini ada sekitar 14 menit kami mulai dari kami awal live tadi sampai saat ini kita masih terus berputar untuk melakukan pengejaran. Namun personil dengan senjata api saat ini tengah siap siaga di anjungan, kita bisa menyebut anjungan ya,
di mana mereka sudah siap menembakkan senjata api. Ini menurut keterangan dari Pak Pung Nugroho Saksono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, adalah salah satu upaya untuk memberikan peringatan kepada kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia untuk bisa berhenti, tidak melarikan diri, begitu kita bisa simpulkan, untuk bisa berhenti. Kemudian juga mereka harus bisa menghentikan aktivitasnya, karena kapal pengawas Orsha 4 ini juga dengan kekuatan penuh melaju menuju ke arah posisi kapal mereka berada. Dan tadi seperti informasi dari wawancara saya di awal tadi dengan Pak Pung Nugroho Saksono, disebutkan bahwa kapal pengawas yang melakukan aktivitas pengejaran ini kemudian nantinya akan melakukan proses intercept, memotong jalur begitu bagi kapal asing yang berada di wilayah Indonesia ini. Ada dua, ada kapal pengawas Orsha 4, kemudian ada juga kapal pengawas Orsha 6. Dan jumlah personil yang siap siaga yang bisa saya lihat saat ini di depan mata saya terdapat sekitar 4 personil dengan senjata lengkap, tengah bersiap untuk melakukan proses penembakan, tembakan peringatan begitu, karena ini ditujukan sebagai tembakan atau peringatan, tentu saja sesuai dengan namanya, agar kru dari kapal asing yang kita bisa lihat di depan saat ini untuk berhenti, tidak melajukan kapalnya atau mungkin berusaha keluar dari perairan Indonesia, karena sejauh ini mereka memang masih berada di perairan Indonesia. Dan berdasarkan identifikasi awal, mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Kita masih tunggu dan mungkin Freddy bisa mendengar sendiri bahwa memang terdapat suara tembakan yang dilepaskan rencananya sebanyak 3 kali. Ini baru tembakan kedua, ada 1 kali lagi tembakan peringatan untuk memberikan peringatan sesuai dengan tujuannya kepada kru kapal asing untuk menghentikan laju kapalnya sehingga proses pengejaran bisa berlangsung, artinya bisa selesai. Ya, kalau saya ulangi kembali bahwa ini adalah tembakan peringatan yang kedua, di mana kapal ini sepertinya masih melaju di hadapan kami. Saya sendiri tidak bisa mengukur apakah memang mereka bergerak atau tidak, karena memang jarak pandangnya cukup jauh. Namun saya masih bisa melihat dari pandangan mata saya di lapangan saat ini bahwa memang kapal pengawas Orsha 4 melajukan kecepatan yang cukup cepat. Dan ini adalah tembakan peringatan yang ketiga. Ini adalah tembakan peringatan yang terakhir sesuai dengan informasi yang kami dengar dari pengeras suara yang ada di kapal pengawas Orsha 4. Saya bisa melihat posisi kami, kapal Orsha 4 ini sudah semakin mendekat kepada kapal asing yang diduga sejauh ini melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia, atau tepatnya di tempat saya saat ini melaporkan di Samudra Pasifik di bagian utara Papua. Saya mencoba mengidentifikasi sesuai dengan pandangan mata saya, kapal yang ada di depan kami saat ini, kapal asing, kapal ikan asing, begitu, kapal nelayan asing. Saya bisa melihat ukurannya seperti dengan informasi, sesuai dengan informasi awal dari Pak Pung tadi disebutkan bahwa ini ikan cukup besar, dengan perkiraan 754 ton, di mana sejauh ini dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan biasanya menangkap kapal nelayan asing yang masuk ke kawasan perairan Indonesia dengan ukuran 200 gross ton saja. Namun di depan mata saya saat ini, di depan mata kami saat ini, adalah kapal nelayan asing dengan ukuran yang besar. Dan ini jika memang berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah kapal ke-18 yang ditangkap di tahun 2025 ini saja. Kembali saya ulangi, Freddy, bahwa sesaat sebelum kami semakin mendekat ke kapal asing yang saat ini posisinya sudah cukup dalam garis lurus, begitu, sudah cukup dekat dengan kapal pengawas Orsha 4 ini,
ada beberapa tembakan peringatan yang sudah dilepaskan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai tembakan peringatan agar kru dari kapal asing ini menghentikan laju kapalnya sehingga kami bisa mendekat ke arah kapal mereka. Kita akan melihat saat ini di hadapan Anda, di layar kaca Anda itu kita bisa melihat Pak Pung, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tengah melakukan koordinasi, memberikan perintah langsung kepada sejumlah personilnya untuk, kalau saya bisa melihat dan yang saya miliki saat ini, kita mengarah ke kanan. Karena memang ini adalah proses intercept seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Pung. Intercept ini bisa kita artikan sebagai proses untuk memotong jalur dari kapal ikan atau kapal nelayan asing ini agar mereka tidak bisa melaju atau tidak bisa melarikan diri keluar dari kawasan perairan Indonesia. Yang personil di bawah saya bisa melihat mereka tengah bersiap untuk mendekat. Proses pengejaran ini dilakukan siang hari ini dengan terlebih dahulu sebelumnya dilakukan proses komunikasi, begitu yang disebut oleh Pak Pung, proses komunikasi melalui jalur 16. Mereka berkoordinasi menanyakan siapa kru kapal dan juga mereka datang dari mana. Dan dari informasi awal pada proses pengintaian sendiri sudah dapat kita ketahui bahwa mereka ini adalah kapal asing milik Filipina dan di hadapan saya saat ini di bagian atas selain proses intercept menggunakan kapal pengawas Orsha 4 ini, saya bisa melihat ada pesawat yang mendekat ke arah kapal untuk melakukan tindakan intercept juga. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kiri dari kapal pengawas Orsha 4 ini terdapat kapal pengawas Orsha 6. Ini adalah dua kapal pengawas yang saya sebutkan di awal yang digunakan untuk melakukan proses pengejaran dari kapal nelayan asing termasuk ke perairan Indonesia. Saya bisa melihat beberapa kali tembakan lagi. Sejauh ini saya belum mendapat informasi apakah ini juga merupakan tembakan peringatan. Karena memang tembakan peringatan awalnya dimaksudkan hanya untuk memberikan peringatan agar kapal asing ini berhenti, namun baru saja kembali dikeluarkan tembakan peringatan dan posisi kapal pengawas Orsha 4 dan Orsha 6 saat ini sudah berada di sisi kanan dan kiri dari kapal nelayan asing ini. Kemudian di udara saya bisa melihat ada pesawat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang melakukan air surveillance atau pengawasan dari udara untuk bisa memberikan peringatan tambahan begitu kepada kapal nelayan asing ini untuk bisa menghentikan lajunya. Dan kami semakin mendekat ke kapal nelayan asing ini. Pengawasan dilakukan dari laut dan juga udara, semuanya dikerahkan. Personil-personil dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melakukan pengejaran, kemudian melakukan pengawasan langsung agar tidak ada lagi ke depannya tentu saja kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Ya, kita semakin mendekat. Posisi kami saat ini di kapal pengawas Orsha 4 berada di sebelah kanan dari kapal asing yang ternyata semakin mendekat. Saya bisa melihat mereka masih melaju begitu. Namun kapal pengawas Orsha 4 ini melaju dengan kecepatan penuh. Ini saya bisa melihat posisi kami semakin mendekat. Ya, dan karena ini posisi kami semakin mendekat, saya akan coba kembali berkoordinasi dengan Pak Pung Nugroho Saksono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menanyakan karena semakin jelas ini kapal apa. Pak Pung, ini Bapak tadi menyebut ini adalah kapal dengan ukuran besar, kemudian diberikan tembakan peringatan untuk mereka berhenti. Tapi sejauh mata saya bisa melihat ini mereka tidak berhenti
dan ini jenis kapal apa? Kemudian ini dari informasi awal Bapak menyebut kemungkinan Filipina karena sudah berkoordinasi begitu ya Pak ya dengan mereka di channel 16. Ini kenapa mereka tidak berhenti Pak? Mereka bisa melarikan diri ke Oke, Pak, ini kalau memang tembakan peringatan tidak diindahkan, apa langkah lanjutannya Pak? Karena saya bisa melihat semakin mendekat dengan kapal ini, kecepatan mereka ternyata masih full begitu Pak. ya, kami ada 12.50. Kalau nggak berhenti dari kami sikat dengan 12.50. Nah ini mereka sepertinya belum menurunkan kecepatan nih Pak. Mereka akan mengejar ke mana nih Pak? Target mereka kemana nih arahnya Pak? Mereka arahnya ke Filipina. Mau ke perbatasan. Mau perbatasan. Itu kapal yang akan mau melakukan kita mau melambung saja, kita melambung saja nggak akan menarik. Oke, nah ini tadi saya lihat juga ada pesawat air surveillance itu pengawas dari udara. Ini tentunya seperti apa nih Pak? Jadi adalah beberapa untuk memastikan mempermudah kapal asing yang ada di sana. Nah, dari dia kita dapat Oke. terbang banyak. Pak, ini yang menjadi penasaran saya mendengar beberapa kali ini kita bisa sebut klakson atau sirine nih Pak dari kapal Pak. Ya, itu gaub dari kapal tanda bahwa itu merupakan panggilan juga dari kapal tersebut. Api yang bisa mereka ada berhenti. Oke, Pak ini personil masih bersiaga dengan senjata. Ini langkah lanjutannya seperti apa Pak? Tembakan ke depan kapal ya. Oke, ini dari keterangan Pak Pung kita bisa mendengar arah tembakan ke depan kapal. Saat ini Tembakan di haluan kapal. Haluan kapal ikan. Pasti 3 kali tembakan. ya kamera akan diarahkan menuju ke arah petugas yang saat ini telah melakukan penembakan ke arah lambung kapal ya Pak ya. Ya, dalam lambung kapal sudah mereka. Pak, apakah ini adalah pengalaman yang sering kali terjadi ketika melakukan proses pengejaran dari kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal di sini Pak Eren? Biasa seperti itu bisa menghindar melarikan diri. Namun kami lakukan dengan tindakan yang terukur. Hal ini berbeda korban. Karena biar bagaimanapun kita harus menyelamatkan dari pihak lawan itu, terutama nyawa orang-orang tersebut. Kecuali dia memang membalas tembakan baru kita belum utama itu teman-teman sudah menyerahkan air. Ini tujuannya apa Pak menyiramkan air? Itu tindakan salah satu bagaimana kalau ada intercept dengan kapal kita untuk kapal-kapal ilegal tersebut harus berhenti gitu ya. Sudah harus berhenti dengan posisi. Ini semacam kode begitu yang dikirimkan atau signal ya Pak ya? Itu udah tindakan yang paling bisa dibilang bukan kekerasan lagi, bukan dengan tindakan senjata. Dan itu kita harus paham bahwa itu berhenti. Pak, saya lihat makin mendekat Orca 6, ini nantinya apakah akan ada personil yang turun langsung ke kapal asing ini Pak? Iya. Itu bisa dilihat nanti. Pasti ada teman-teman anggota kita yang melakukan merebut dari kemudi di sana untuk melumpuhkan dari orang-orang tersebut. Baik, Pak Pung masih terus melakukan arahan untuk bisa mengetahui langkah selanjutnya dari proses pengejaran ini. Kita bisa melihat bahwa kapal Orca 6, kapal pengawas Orca 6 dan di atas ada pesawat air surveillance atau kapal pengintai yang memutari atau terbang rendah di atas kapal asing yang diduga berasal dari Filipina. Dan kapal pengawas maksud saya Orca 6 menembakkan
air ke arah kapal nelayan asing ini seperti informasi yang saya terima dan saya dengar sendiri dari Pak Pung, ini adalah langkah lanjutan dari tembakan peringatan untuk memberikan tindakan yang lebih keras, penanda bahwa memang kru dari kapal asing ini sudah harus berhenti, tidak lagi melanjutkan kendaraannya, karena memang posisi mereka saat ini sudah terkepung. Kapal pengawas Orsha 4 sendiri berada di posisi sebelah kanan kapal nelayan asing milik Filipina ini, dan kapal pengawas Orsha 6 saat ini berada sangat dekat datang atau mengintercept kapal nelayan asing ini dari kapal nelayan asing ini, dan nantinya saya bisa melihat dari pandangan mata saya sejumlah anggota atau personil dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan merapat dan mereka akan turun untuk langsung naik ke arah kapal nelayan asing ini. Ya, ini saya masih mendengar beberapa tembakan senjata. Meskipun proses lajunya kapal saya lihat sudah lebih melambat dari sebelumnya. Dan memang posisi kapal nelayan asing ini bisa kita simpulkan bahwa mereka sudah cukup terdesak. Ada 2 kapal pengawas, Orsha 4 dan Orsha 6 yang berada cukup dekat dengan kapal nelayan asing ini. Dan semakin mendekat saya bisa melihat memang nama kapal ini sepertinya General Santos City dari Filipina, atau ini nama lokasi saya belum bisa tahu lebih detail mengenai informasi ini. Namun yang bisa saya baca di sini, saya bisa melihat bahwa di bawah dari alat tangkap ikan yang mereka bawa tertulis General Santos City. Nah, ini lokasi di mana kapal ini biasa bersandar, dan di sini diinformasikan keterangannya bahwa mereka berasal dari Filipina. Dan sekali lagi, dalam proses pengejaran dan proses penangkapan dari kapal asing ini, digunakan 2 kapal pengawas, Orsha 4 dan juga Orsha 6, serta air surveillance atau pesawat pengintai dari udara yang dikerahkan untuk bisa melakukan proses penangkapan dari kapal nelayan asing ini. Saya bisa melihat pesawat udara air surveillance ini milik dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terbang rendah beberapa kali di atas kapal nelayan asing. Dan kami pun saat ini di atas kapal pengawas Orsha 4 sudah berhenti karena memang tidak lagi melaju begitu, karena memang kapal nelayan asing berasal dari Filipina ini posisinya sudah sangat dekat dan mereka sudah terpekuk. Kita akan segera melihat langkah lanjutan yang akan dilakukan setelah kapal asing ini berhenti. Akan ada personil yang langsung turun. Ya. Saya besar dengan kapal kita aja nggak jauh beda. Ini menunjukkan kapal maksudnya itu seperti itu. Pak, ini kalau kapal ini kita secara detail saja, biasanya bisa menangkap ikan ini berapa banyak dan ikan apa saja Pak yang ditangkap? Ya, kali beli ikan ini bisa 8 bola itu. 2 kali. Dia bisa satu angkat itu 400 ton. 400 ton ya Pak ya? Ini bisa terbayang sumber daya kita yang diambil mereka ya Pak ya? Biasanya mereka kalau sebelum tertangkap begitu Pak, ini mereka berpindah-pindah atau bagaimana Pak? Bisa jadi karena mereka ini menaruh ponton-ponton di tempat kita, rumpon-rumpon. Rumpon itu yang mengumpulkan ikan-ikannya, kemudian dia keluar masuk ngambilin ikannya di rumpon tersebut. Nah, rumponnya dia ini kita ambil dulu. Di kapal Orsha 6, begitu diambil dia nyari masuk ke kita. Oh, itu langkah awalnya Pak ya? Yang kayak kapsul belakang itu nanti yang menjadi tempat untuk mengumpulkan ikan-ikan mereka. Itu rumpon itu dari Filipina.
tadi Bapak sebutkan ini bisa sekali tangkap dengan menggunakan alat tangkap mereka yang bisa ukuran 1 atau 2 lapangan bola. Ini adalah tangkapan terbesar di tahun 2025 atau ada lagi yang lebih besar, atau di sepanjang beberapa tahun sudah beberapa kali penangkapan dengan satu kapal seperti itu? 2025 ini terbesar ya. Tahun lalu kita sih ada juga kapal Rusia, tapi ini juga kapal Filipina paling besar. Oke. Pak, kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, negara mana saja sih Pak yang kali melakukan illegal fishing di kawasan perairan Indonesia? Pokoknya sih di Filipina dan Arab, Palestina juga ada. Di pokoknya di biasanya Vietnam juga Indonesia. Oke, kalau tadi Bapak sempat menyebut Rusia, itu posisinya di mana? Di mereka menggunakan Nah, ini langkah lanjutan seperti apa nih Pak? Ini kita sudah semakin mendekat, kemudian kata Bapak personil akan pemeriksaan tim dari Orkanan akan melakukan proses masuk ke dalam pemeriksaan dengan pengamanan dan menggunakan zaman. Nah, sebelum ke lapangan, anggota kami masih siap siaga semuanya untuk clearance dulu di kapal. Oke. Nanti begitu memang sudah di assessment, begitu sudah dinilai aman, baru nanti ada beberapa personil yang masuk dalam begitu. Ya. Kita lagi bisa melakukan Baik Pak. Pak Apung Nugroho Saksono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan kita masih tunggu prosesnya. Ya. Proses penangkapan dari kapal nelayan asing milik Filipina ini, negara Filipina, ini sudah dilakukan dengan melalui proses pengawasan terlebih dahulu, kemudian juga ada komunikasi terlebih dahulu dengan awak kapal dari pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui mereka, untuk memberikan informasi sekaligus mengetahui aktivitas yang mereka lakukan di perairan Indonesia, di mana saat ini saya berada di Samudra Pasifik, atau tepatnya di bagian utara Papua. Dan ketika memang terbukti atau berdasarkan penilaian awal bahwa mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, maka proses pengejaran ke titik yang sebelumnya sudah didapatkan melalui pengintaian oleh air surveillance atau pesawat pengintai dari udara untuk mengetahui lokasi pasti atau titik pasti dari kapal nelayan asing ini. Kemudian proses pengejaran pun dimulai, di mana pada hari ini saya berada di salah satu kapal yang melakukan proses pengejaran. Saya bisa melihat secara langsung proses pengejaran ini dilakukan tidak hanya menggunakan satu kapal saja, namun ada 2 kapal pengawas yang dikerahkan. Dan pada saat kapal nelayan asing ini masih terus melaju, personil di atas kapal pengawas melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk memberikan peringatan tentu saja kepada kru atau awak kapal nelayan asing ini untuk berhenti melajukan kapalnya, karena berdasarkan informasi dari wawancara saya dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, disebutkan biasanya kapal nelayan asing ini ketika mereka tertangkap atau teridentifikasi melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia, mereka akan berusaha melarikan diri keluar dari perairan Indonesia. Karena posisi kita saat ini di Samudra Pasifik, mereka berusaha lari ke depan. Berdasarkan informasi, mereka berusaha masuk kembali ke kawasan perairan negara mereka, yaitu Filipina. Dan di sini, saat ini, dengan proses pengejaran yang cukup intens, yang baru saja saya alami sendiri, begitu, di atas kapal pengawas Ocean 4 ini, pada akhirnya kapal nelayan asing ini bisa berhenti. Kemudian posisi kami saat ini berada di kanan dan juga kiri dari kapal nelayan asing ini. Saat ini tengah dilakukan assessment untuk mengetahui apakah memang kru dari kapal nelayan asing ini memiliki senjata, dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perlawanan balik begitu,
atau secara keseluruhan ini sebagai upaya untuk memberikan pengamanan bagi para personil yang nantinya akan masuk ke dalam kapal nelayan asing milik negara Filipina ini. Dan kalau tadi informasi yang saya terima disebutkan bahwa kapal ini adalah kapal berukuran tonase yang cukup besar, sekitar 750 ton, di mana menggunakan alat tangkap yang bisa dilepas. Dalam satu kali lepas saja alat tangkap yang mereka miliki ini akan merentang sepanjang 1 hingga 2 lapangan bola ukurannya begitu. Jadi memang dari situ saja, dari ukurannya kita bisa menyimpulkan bahwa sumber daya perikanan Indonesia yang bisa mereka raup, begitu yang mereka ambil, sangat besar. Bahkan disebutkan bisa mencapai 400 ton dalam satu kali proses mereka melakukan penangkapan ikan. Dan ini bisa kita bayangkan begitu bahwa dengan ukuran alat tangkap ikan yang masih sangat besar, begitu banyak sumber daya perikanan Indonesia yang mereka ambil secara ilegal. Dan ini adalah tangkapan terbesar di sepanjang tahun 2025 ini menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, karena ukuran tonase kapal yang besar, kemudian alat tangkap mereka yang cukup besar, dan hasil tangkapan mereka bisa dipastikan sangat besar. Dan Samudra Pasifik ini memang menjadi titik atau lokasi perairan Indonesia yang sangat menarik bagi sejumlah nelayan asing, terutama nelayan-nelayan yang datang dari Filipina menggunakan kapal tangkap untuk mengambil sumber daya perikanan yang ada di sini karena memang posisinya cukup dekat dengan negara mereka. Kita masih menunggu saat ini kapal pengawas masih terus mendekat ke arah kapal nelayan asing milik Filipina ini. Kita masih bisa tunggu, dan saya ingin menginformasikan kepada Anda bahwa di sebelah kanan dari kapal pengawas ini, Anda mungkin bisa melihat walaupun mungkin kecil, ada kotak-kotak atau kubus. Nah, ini adalah rumpon ikan yang ditebar oleh kapal nelayan asing ini untuk mengumpulkan sumber daya perikanan kita, di mana nantinya mereka tinggal keluar masuk kawasan wilayah perairan Indonesia untuk mengumpulkan hasil perikanan ikan-ikan yang sudah berkumpul di rumpon-rumpon itu. Kemudian nanti mereka akan keluar untuk membawa hasilnya. Namun ini masih informasi awal yang bisa saya terima mengenai proses pengejaran, dan saat ini bisa kita sebut sebagai penangkapan dari kapal nelayan asing milik Filipina yang ada di Samudra Pasifik di bagian utara Papua, di mana saya melaporkan saat ini. Ya, kita masih menunggu proses kapal pengawas. Kedua kapal pengawas masih terus merapat. Ya, masih bisa mendengar suara bahwa Papung memberikan instruksi agar air surveillance atau pesawat udara pengintai untuk kembali ke posisi mereka, karena memang saat ini posisi kapal nelayan sudah bisa atau sudah berhasil diintercept. Ya, proses pengejaran dari kapal nelayan asing milik Filipina ini sendiri dilakukan menggunakan 2 kapal pengawas Orca 4 dan juga kapal pengawas Orca 6, dan 1 pesawat udara air surveillance untuk bisa melakukan pengejaran secara efektif tentu saja. Dan saat ini kami semakin mendekat ke kapal nelayan asing ini untuk bisa melihat apakah memang
eh, nelayan asing ini, maksud saya apakah untuk bisa melihat berapa banyak jumlah kru yang berada di atas kapal nelayan asing milik Filipina ini. Ya, kita semakin mendekat. Di hadapan saya saat ini, saya bisa melihat personil dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melakukan persiapan. Semakin mendekat dan kita bisa melihat ada kru dari kapal asing ini. Saya berharap mereka bisa berbahasa Indonesia untuk bisa menanyakan kepada mereka berasal dari mana, kemudian sudah berapa kali masuk ke wilayah perairan Indonesia, walaupun mungkin saya belum tentu bisa langsung berkomunikasi dengan mereka karena saya masih belum bisa tahu karena kita belum turun langsung ke kapal ini. Semoga kami dari awak media bisa mendapatkan izin begitu untuk bisa naik ke atas kapal nelayan ini, kemudian berbincang langsung dengan kru dari kapal General Santos City Filipina. Ya, akhirnya kita tidak teruskan, kemudian tadi juga poinnya itu masih dilanjutkan. Ini menunjukkan kapal ini siap kerja di luar. Kurangnya juga dengan kita pun nggak beda jauh. Semakin mendekat baru saya bisa menilai bahwa memang kapal ini besar ya Pak ya. Dan ini momentum kemerdekaan. Oke, ini berarti satu prestasi yang sengaja memang ditakdirkan begitu hari ini ya Pak, bisa dapat ya Pak ya. Ya, kita kedaulatan kita harus berjaga. Tinggi maju. Betul kalkulasi. Pak Pung, ini ada kemungkinankah kami awak media untuk bisa turun langsung ke kapal dan mungkin bisa berbincang dengan mereka? Apakah biasanya mereka bisa berbahasa Indonesia atau bagaimana? Tinggi maju. Kami belum tahu. Nanti mungkin akan kita bawa ke kapal silakan kalau mau silakan. Ya, kita langsung ikut. Kita coba ikuti Pak Pung untuk melihat Pak Ipung akan memberikan instruksi langsung. Kami berada cukup dekat dengan cerobong dari kapal nelayan asing ini dan kita bisa melihat mereka menggunakan mesin yang sangat besar. Di hadapan Anda saat ini adalah mesin alat tangkap ikan. Tadi Pak Pung sendiri sudah menginformasikan dari ukurannya saja ini bisa terlihat sangat besar. Kemudian posisinya menurut informasi dari Pak Ipung adalah posisinya sudah akan dilepas begitu, sudah siap siaga untuk tinggal mengambil potensi perikanan di laut milik perairan Indonesia tentu saja, dan mereka sudah siap melepas jaringnya. Namun saat ini mereka semua sudah berhasil ditangkap begitu, diamankan. Langsung kami berada sangat dekat, benar-benar dekat dengan kapal nelayan asing milik negara Filipina ini. Di bawah kita bisa melihat ada kru dari kapal ini. Mereka pada akhirnya begitu kooperatif bekerja sama untuk bisa mengikatkan atau mendekatkan kapal mereka ke kapal pengawas Oceanar yang ada di depan saya saat ini, agar mereka tentu saja tidak bisa lagi melajukan kapal. Kemudian nantinya akan ada personil atau anggota yang turun langsung ke kapal nelayan asing ini. Lebih baik satu pesawat sudah kembali sudah. Ya, kita masih bersiap untuk bisa merapat. Ya, kita masih menunggu. Di hadapan Anda saat ini adalah kapal nelayan asing milik Filipina dengan alat tangkapnya. Alat tangkapnya ini diperkirakan bisa mengambil
sumber daya perikanan di perairan Indonesia hingga 400 ton dalam satu kali tangkap. Dan apabila dibentangkan ini bisa seukuran hingga 2 lapangan bola dan bisa dibayangkan sangat Ukuran tadi ada depan situ udah. sangat masif begitu. 700 sekian tadi bilang. Oke, dan ukuran kapal sendiri adalah sekitar 700 gross ton. Ya, dan bendera Filipina saya lihat di depan mata saya berkibar persis di tiang di atas kapal nelayan asing ini. Dan sesuai dengan tulisan di badan kapal, di lambung kapal ini kita bisa melihat bahwa memang kapal nelayan ini adalah kapal nelayan milik negara Filipina. Dan untuk informasi selanjutnya tentu saja masih harus dilakukan proses penyidikan begitu. Nantinya akan ada personil yang turun langsung untuk menemui itu, kemudian melakukan tanya jawab begitu dengan sejumlah pertanyaan tentu saja yang sudah disiapkan untuk bisa menggali lebih dalam informasi mengenai aktivitas yang mereka lakukan di kawasan perairan Indonesia, tepatnya di Samudra Pasifik di bagian utara Papua. Ya, sudah semakin rapat, semakin mendekat kapal pengawas milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Saya bisa melihat tali-tali tambang ini sudah dikaitkan, tali-tali tambang dari kapal nelayan asing ini diikat langsung ke kapal pengawas Wacana. Dan proses penangkapan ini tentunya melalui sejumlah proses yang telah lebih dulu dilakukan, dan saya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses pengintaian dan pengawasan dilakukan. Ya, kita bisa lihat ini kru dari kapal Jenderal Santos City Philippines ini dikeluarkan. Saya mencoba melihat dan menghitung ada lebih dari 20 orang masih terus dibawa keluar begitu. Personil dari kapal pengawas Orca 6 tengah menghitung jumlah kru dari kapal nelayan asing dari Filipina ini, ada berapa banyak mereka, dan yang ada di hadapan Anda saat ini adalah kru dari kapal nelayan asal Filipina yang diperintahkan untuk keluar, dan juga ya baru saja saya lihat mereka diminta untuk duduk. Mereka dihitung dari kapal pengawas Oceanan, dan ternyata sudah ada personil dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang langsung turun ke kapal mereka. Personil ini menggunakan senjata lengkap. Ini adalah personil yang disiagakan sejak awal tadi dalam proses pengejaran. Mereka melakukan proses menghitung begitu. Artinya, sesuai dengan informasi awal yang tadi saya sampaikan, bahwa personil dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan baru akan turun ke kapal nelayan asing ini setelah melalui proses assessment. Apabila memang dinyatakan aman, tidak berbahaya begitu, maka personil akan turun, kemudian meminta para kru atau awak kapal untuk keluar, dikumpulkan, diamankan, dan nantinya mereka akan dibawa ke daratan untuk dimintai keterangan bagaimana proses mereka bisa masuk ke sini. Ya, saat ini saya lihat beberapa kru diminta untuk menghadap ke dinding dari kapal Oceana. Saya masih belum bisa mendapatkan informasi apa yang
saat ini tengah terjadi. Tapi saya bisa lihat bahwa memang para kru ini diminta menghadap ke tembok dari kapal pengawas Watcher 6 ini. Apakah ini adalah langkah preventif begitu untuk bisa mengamankan mereka, atau ini adalah prosedur untuk bisa mencegah kapal berbenturan? Saya masih belum mendapatkan informasi mengenai hal ini, tapi dari layar kaca Anda bisa melihat sendiri dari gambar yang kami kirim dari lokasi. Kita ingin tahu ini apa yang terjadi. Kita dengarkan Pak Pung tengah memberikan instruksi. Ini kami mau segera kita bawa saja ke tempat yang kalau tidak selesai segera dibawa kita bawa ke Pangkalan. Di Randuk. Iya, Pak Pung, tadi ini apa yang tengah terjadi, Pak? Saya tidak paham begitu ini prosedur seperti apa yang tengah terjadi, apa yang akan Kami perintahkan ke Komandan 06 untuk segera membawa sebagian abk-nya ke kapal 06 kapal 06. Selanjutnya akan kami bawa ke Pangkalan investigasi itu untuk proses pemeriksaan. Pak, ini berdasarkan pandangan mata saja, berapa banyak nih krunya? Saya lihat sangat banyak ini. Ini tadi laporannya 32 orang, semua negara republik. Dan di tempat kami pun juga sudah ada kehidupan juga. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman media di sana. Namun proses ini karena kapalnya agak besar, nanti juga dengan ada porsi sedikit dan Pak, secara total dari proses pengejaran tadi hingga saat ini saya bisa melihat sudah 1 jam kita berada di Samudra Pasifik ini, Pak. Ini memang setiap kali proses penangkapan dilakukan bisa memakan waktu hingga 1 jam, atau ada yang lebih cepat atau justru ada yang lebih lama lagi? yang lebih lama, ya 6 jam. Jadi kapal tersebut sampai menabrak kapal kita, haluan kapal kita juga sampai menabrak kapal kita. Akhirnya di laut resiko itu tidak ada. Pak, mungkin bisa di-sharing begitu biar kami bisa paham tantangan seperti apa yang dihadapi oleh Bapak dan personil selama proses pengawasan perairan Indonesia yang seluas ini, Pak. Tantangan, kita bicara tantangan. Kami armada berat. Armada kami saat ini masih kondisi laut yang lebih luas. Kami tidak sedikit. Ini ada dibantu dengan penangkapan, dibantu dengan bakam, dibantu dengan air, dengan cukai dan lain-lain. Itu dari kita yang luar biasa yang bisa menguatkan kami dan meringankan pekerjaan kami. Namun tidak cukup dengan itu, kita juga ada teknologi tadi Mbak sendiri sudah juga ada pesawat dan kita libatkan masyarakat nelayan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami hire menjadi kelompok masyarakat pengawas. Ketika kami tidak ada di laut, mereka ada di laut, ada pencurian atau ada kejahatan di laut, mereka informasi pada kami. Itu yang membuat tugas kami sudah dibantu semua pihak. Ya, ini menarik, Pak. Bapak melibatkan masyarakat, terutama nelayan begitu, dalam proses pengejaran, penangkapan, atau surveillance. Nah, ini bagaimana meyakinkan bahwa informasi yang mereka sampaikan benar, dan seperti apa asesmennya terhadap informasi yang masuk nih, Pak? Dan berapa banyak biasanya laporan itu masuk ke tim, Bapak? Jadi ada sistem, ada kepolisian kabupaten kami. Melalui satelit bisa kami pastikan ais yang ada. Ada juga kami menggunakan deteksi air ya. Itu bisa kami pastikan. Jadi memang ada. Hanya memang tidak bermusim kapal, masih itu saja. Nah, untuk memvalidasi kami butuh pesawat kami yang memvalidasi. Dan ini nggak di titik itu ada kapal yang kita juga. Mereka lapor ke kita
informasinya cukup masif dan komprehensif ya Pak ya. Jadi saya yang baru ikut satu kali itu sudah bisa paham panjang prosesnya ya Pak ya. Oke, terus Pak Suruh. Dan ini kita akan segera turun ya Pak ya. Oke, iya. Kita biarkan Pak Pung untuk bisa berkoordinasi lebih detail dengan para personilnya. Namun panjang nyari 1 jam saya ikut dalam proses pengejaran hingga penangkapan kapal nelayan asing asal Filipina ini. Ada beberapa hal yang ditangkap bahwa memang menjaga kawasan perairan Indonesia ini memang cukup menantang begitu dengan sejumlah peralatan yang dimiliki, kemudian juga kerjasama antar berbagai instansi ini memberikan dampak yang cukup masif, dan masyarakat atau nelayan yang ikut dilibatkan ini menjadi salah satu hal yang bisa mendukung upaya untuk mengamankan kawasan perairan Indonesia. Karena sekali lagi, dalam 1 tahun ini, di sepanjang tahun 2025, berdasarkan informasi yang saya terima, sudah terdapat 17 kali penangkapan, dan kapal yang saat ini ada di hadapan saya, kapal nelayan asing milik Filipina ini adalah kapal ke-18 yang ditangkap di tahun 2025 ini. Dan bisa dibayangkan, kapal dengan ukuran 754 ton ini membawa alat tangkap yang sangat besar, sangat masif, di mana jika dibentangkan bisa mencapai ukuran 2 lapangan sepak bola dan bisa meraup atau mengambil potensi perikanan Indonesia hingga 400 ton dalam sekali. Dan saat ini kami masih menunggu seperti apa proses lanjutan setelah kru dari kapal nelayan asing ini dikumpulkan dan rencananya akan dibawa ke daratan. Kita masih menunggu proses hukum apa yang akan berlangsung atau akan terjadi dan dilakukan kepada mereka. Dan sejauh ini itu yang bisa saya laporkan, Fedy, dari Samudra Pasifik, tepatnya di bagian utara. Kembali ke Anda. Baik, Sufiani Tanjung, terima kasih atas laporan Anda, dan Anda menyaksikan secara langsung proses pengejaran hingga penangkapan dari kru kapal asing yang berasal dari negara Filipina. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda dan selalu hati-hati untuk Anda dan kru di sana. Dan pemirsa, demikian tadi yang disampaikan oleh rekan kami koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung, di mana proses pengejaran hingga penangkapan kru kapal asing yang berasal dari Filipina yang diduga melakukan pengambilan sumber daya kelautan yang tadi dilakukan oleh kapal pengawas Orca 6 dan juga Orca 4, yang juga ikut berpartisipasi. Tadi ada pesawat Air Surveillance yang juga ikut mengawasi proses penangkapan. Dan dari informasi yang disampaikan oleh rekan kami tadi, ada beberapa poin sorotan yang bisa kami kaji, diantaranya adalah kapal ini bisa merentangkan alat rentang untuk mencari ikan, itu bisa 1 hingga 2 lapangan bola, yang ini bisa mengangkut hasil tangkapan mencapai 400 ton setiap kali operasi. Dan tadi ada sekitar 20 lebih kru kapal yang diamankan, dan tentunya ini akan dilakukan proses lebih lanjut untuk terkait pemeriksaan dan juga proses hukum lebih lanjut dari pihak terkait. Dan pemirsa, demikian tadi Breaking News CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang.